Dengarkan dulu pernyataan dari UGM berikut. Oh iya, yang lengkap Mbak, nyataannya. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, ini dipotong nih Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam Bukan, dong. bukan nggak mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di Kehutanan. Prof Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di diketawain tuh sama rekaman jadi ada kecurigaan dari sini Mas Yakub. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari orang lihat muka, bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang. Kemudian butuh untuk apply kerja. Betul. Atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan ke UGM? Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Ya, tapi Anda berarti ke UGM ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas. Sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan dilihat. Nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan. Nggak, ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu. Dari mana seorang yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of dokumennya itu? Kita harus percaya. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa itu palsu siapa, Mas? Loh kita, karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar. Itulah makin banyak terungkap dari skripsi itu. Mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Troy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agar clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temannya. Oke, terima kasih. Asas yang mengatakan bahwa affirmanti non neganti incumbit probatio. Jadi kalau ada orang yang mendalilkan sesuatu palsu, dia yang wajib untuk membuktikannya gitu ya. Nah, tapi di balik semua itu, pertama-tama yang saya baca dari berita online hari ini, tim kuasa hukum dari Pak Jokowi sudah melaporkan dengan pasal 310, 311, kemudian 27A, 32 dan 35 gitu ya. Nanti biarkan ini berproses, apakah penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana atau tidak untuk melanjutkan. Karena begini, bagi mereka yang dilaporkan, Mbak Cynthia,
Pasal 312 KUHP menentukan bahwa kalau nanti hakim memandang perlu untuk si terdakwa ini membuktikan karena dia merasa ini untuk kepentingan umum, meskipun quote-unquote ya, bahwa Pak Jokowi itu sudah bukan pejabat lagi, tetapi isunya ternyata masih bergulir sampai saat ini ya. Itu saya juga nggak tahu apa yang menjadi motivasi ini. Tentu banyak faktor-faktor lain yang menurut hemat saya itu bukan merupakan ranah hukum untuk saya komentari. Tapi saya mau katakan seperti ini, Mbak Cynthia. Kalau ada orang yang mendalilkan bahwa sebuah surat itu palsu atau dipalsukan atau digunakan secara palsu, pasal 77 ke KUHP itu sudah menentukan daluarsanya maksimal 12 tahun loh. Tadi kan dikatakan ijazahnya tahun 85 gitu ya. 85 sekarang tahun 2025. Itu berarti sudah 40 tahun. Daluarsa untuk menuntut pemalsuannya saja itu sudah daluarsa secara pidana. Secara perdata 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa daluarsa untuk menuntut, karena kita dengar ada perkara perdata juga yang sedang bergulir saat ini, itu maksimal 30 tahun. Jadi kesempatan untuk membuktikan sebaliknya tetap diberikan ruang, tentu dengan catatan bahwa saya perlu mengatakan bahwa itu sudah daluarsa sebenarnya. Tuntutan mengenai sangkaan bahwa ijazah tersebut diduga palsu. Yang kedua, Mbak Cynthia, kalau kita lihat dari sisi hukum pembuktian, kebetulan saya adalah mendalami bidang hukum pembuktian ya. Ini kan setahu saya sudah disampaikan oleh pihak kampus bahwa ini adalah ijazah yang asli. Itu pertama. Yang kedua, dari proses perjalanan Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode, bukankah itu sudah melewati proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum pusat dan daerah gitu ya? Nah, dalam hukum pembuktian itu ada disebut dengan istilah persangkaan. Persangkaan ditentukan oleh undang-undang, dalam konteks ini ada undang-undang pemilu, sudah menyatakan bahwa konteks ijazah sebagai alat bukti otentik ya, yang memberikan pembuktian yang sempurna, ditambah persangkaan, itu sudah menyatakan bahwa alat bukti itu adalah sempurna, bahwa ijazah Pak Jokowi itu harus dipandang sah atau asli sampai dibuktikan sebaliknya. Terakhir dari saya, Mbak Cynthia, kalau tadi Bang Rismon menyatakan bahwa ada teknologi tertentu yang bisa membuktikan, saya mau tanya ke Bang Rismon, apakah ketentuan mengenai penggunaan dan pembuktian teknologi tersebut yang dimaksud oleh Bang Rismon bisa berlaku surut untuk ijazah yang dikeluarkan oleh tahun 1985 silam? Terima kasih. Asas yang Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Resmond, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya. Tapi yang menganalisa saat itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu berarti yang ada di depan hoax itu palsu kan? Foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Roy Suryo. Ternyata segitu kualitas kamu ya. Nah, ketahuan juga kan pada akhirnya. Membayangkan kamu itu segoblok ini gitu loh. Ya, yuk Roy Suryo. Saya nggak berpikir bahwa kamu itu, ya meskipun kamu goblok ya, saya katakan kamu nggak segoblok ini gitu loh. Kenapa? Dengan ijazah lulusan sarjana, lulusan UGM, magister, pernah menempuh ilmu kesehatan masyarakat apa itu ya. Ternyata sudah tahu bahwa sumber berita yang mau kamu angkat, kamu sebarluaskan, sumbernya tidak jelas. Yang mana saya katakan tidak jelas karena si pemberi foto ijazah, dalam hal ini Sandi Utomo, itu tidak mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Padahal ijazah itu kan yang pegangan Pak Jokowi. Betul. Ya, tidak pernah menghadap Pak Jokowi dan lain sebagainya. Sudah di upload itu ditampani karo Roy Suryo tanpa babibu, tanpa klarifikasi, moro yaitu tadi sobarkan bahwa dengan skillnya, dengan kemampuan, keilmuannya yang katanya
ilmiah tadi. Diteliti, ya, ternyata ada indikasi palsu gitu. Akhirnya dia lupa bahwa yang memberi foto ijazah itu tidak dari Pak Jokowi langsung. Gitu. Lu ngono digawe disebarluaskan bahkan dipakai untuk memprovokasi. Kayak goblok ta senenge. Saya dengan Pak Jokowi akrab banget loh. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Sudah diverifikasi. Ketika saya calon DPR RI, nggak mungkin nggak diverifikasi. Oleh KPU, oleh PKS, diverifikasi. Clear. Makanya waktu di surat pemilih ada nama Profesor Doktor. Kalau ada palsunya, ya kagak bisa dong pakai profesor. Mulu dipersoalin banget saya. Dia cari betul kelemahan saya. Nah, jadi bagi yang nanya-nanya dan sering fitnah saya, itu faktanya. Termasuk sekarang saya difitnah nggak datang ke Solo, ini Bogono begini, lu paling lu pitak, lu gak punya ilmu strategi taktik. Perang itu mesti pakai strategi taktik. Jadi saya pakai strategi panahan, tahu nggak? Lu kalau memanah tarik busur ke belakang nggak? Tarik. Kalau nggak ditarik gitu aja bisa lari nggak? Nggak bisa. Harus tarik yang kenceng, daya lesatnya. Wup. Nah, saya mundur dulu, lihat situasi mana kutu kupret tuh. Sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Kalau ini dianggap fitnah pencemaran, ini aparat penegak hukum. Nah, inilah salah satu kuasa hukum yang nggak ngerti hukum. Berbicara tentang hukum tapi tidak tahu landasan hukum. Kalau Anda berbicara yang mempertanyakan ijazah Jokowi itu jutaan orang, ini lu gak mikir apa gimana sih? Yang selalu berteriak ke media sosial itu tokoh-tokoh yang sekarang membuat narasi seolah-olah ijazah Jokowi palsu. Nah itu, yang sekarang dipanggil untuk apa? Untuk membuktikan. Kan Anda sendiri yang selalu berbicara ketika Jokowi tidak. Harusnya Jokowi datang ke pengadilan, harusnya Jokowi yang melaporkan. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Jokowi kemarin datang ke Polda Metro Jaya. Ya. Jokowi datang sendiri loh. Tapi tiba-tiba Anda bilangnya apa? Hah? Pembungkaman terhadap kritik. Kriminalisasi pendapat. Ini Anda berpikirnya pada sehat apa enggak? Coba saya tanya. Kan Anda, ya, dengan kaum-kaum Anda yang selalu berteriak ijazah Jokowi palsu. Anda yang meminta Jokowi yang harusnya melaporkan, gak boleh diwakilkan. Sekarang Jokowi datang tuh kemarin. Sekarang bilangnya apa? Yang mempertanyakan ijazah Jokowi itu bukan 4 orang aja, jutaan. Ini Anda berpikirnya sehat apa enggak sih? Enggak sih. Yang ketakutan itu sebenarnya Jokowi apa Anda?